Kita hanya boleh tawaduk, merendahkan diri sesama orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah. Tapi kepada orang-orang yang takabur, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, jangan pernah kita merendahkan diri di hadapan mereka, ya ikhwan. Jangan. Tegakkan kepala kita, busungkan dada kita, tunjukkan kepercayaan diri kita, tunjukkan kebulatan tekad kita, bahwa kita tidak akan pernah merasa lemah, apalagi bersedih di dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang kita harus mengakui keputusasaan umat Islam ini dan kesedihan umat Islam di mana-mana melihat kondisinya, ini memang sudah dikondisikan oleh lawan-lawan kita. Baik lewat media cetak maupun media elektronik yang di dalam pemberitaannya selalu memojokkan umat Islam, saudara. Sampai akhirnya umat Islam percaya dengan kebohongan-kebohongan yang mereka buat. Jangan lupa, kebohongan itu kalau digaungkan terus, akhirnya lama-lama orang anggap benar, saudara. Kebohongan yang diulang-ulang itu bohong, itu berita bohong, tapi diulang-ulang terus, saudara. Lama-lama orang anggap benar. Itu yang sedang mereka lakukan terhadap umat Islam. Akhirnya umat Islam di mana-mana banyak putus asa. Umat Islam di mana-mana banyak sedih. Umat Islam di mana-mana banyak merasa lemah. Umat Islam di mana-mana banyak merasa tidak berdaya. Umat Islam di mana-mana saudara nggak yakin kalau dirinya bisa menang. Melihat kondisi yang ada di zaman sekarang ini semua merupakan propaganda dan rekayasa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Saya berikan contoh yang enteng saja, saudara. Mari kita lihat bagaimana media membentuk frame pemberitaannya menyudutkan umat Islam tanpa umat Islam merasakan, saudara. Saya kasih contoh. Begitu malam takbiran, banyak masyarakat takbir keliling di kampung masing-masing, saudara. Itu kan untuk menunjukkan kebahagiaan mereka di malam takbiran. Tapi kemudian muncul di televisi berita. Apa beritanya? Saudara, beritanya jalan macet akibat takbiran. Itu beritanya tuh. Jadi beritanya bukan umat Islam bahagia malam takbiran, bukan. Beritanya bukan malam takbiran Allah disucikan, diagungkan, bukan. Bukan, beritanya jalan macet akibat takbiran, saudara. Dia bukan ingin bicara jalan macetnya, dia ingin pojokkan takbiran. Takbiran itu cuma bikin macet jalanan, gak ada manfaatnya. Ini penghinaan yang kita nggak rasakan, saudara. Kita nonton beritanya kayaknya biasa-biasa saja, saudara. Itu menusuk Islam. Ini namanya frame kejahatan media, saudara. Nah, besoknya umat Islam sholat Id, saudara. Sholat Id, karena yang sholat Id banyak, biasanya kalau Idul Fitri, Idul Adha kan lebih banyak dari Jumatan, saudara. Sampai keluar-luar, sampai ke jalanan. Kenapa? Karena perempuan ikut. Nah, kalau Jumatan kan perempuan nggak ikut, saudara. Sampai ke jalan-jalanan, sampai buat di lapangan di mana-mana, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kan banyak yang sholat pakai koran, saudara. Nah, begitu pakai koran kan banyak juga yang bawa aqua minum, buang di jalanan, saudara. Nah, kemudian keluar berita, bukan umat Islam bahagia, maaf-maafan di hari raya, bukan. Apa beritanya? Tumpukan sampah setelah sholat Id. Itu beritanya, saudara. Hampir di semua TV, perhatikan aja. Tumpukan sampah setelah sholat Id. Dia bukan mau bicara sampahnya. Dia cuma ingin tunjukkan sholat Id itu jorok, kotor. Cuma buang-buang sampah di mana-mana. Ditusuk kita, saudara, tanpa kita kesadari. Kita baca beritanya seperti kita tidak dipukul orang, saudara. Padahal kita sedang dipukul. Luar biasa media ini, saudara. Nggak sampai di situ. Kan mudik lebaran kan banyak yang pulang mudik, saudara. Pulang mudik. Terjadi kecelakaan di Brebes, terjadi kecelakaan di Cirebon, terjadi kecelakaan di jalan tol, saudara. Ada yang meninggal dunia, saudara. Keluar lagi berita. Mudik lebaran membawa maut. Itu beritanya, saudara. Tapi mudik lebaran, yang orang-orang kampung ini pada pulang mudik bahagia, seneng, mau ketemu orang tua, mau ketemu keluarga, itu nggak dibahas, saudara. Bagaimana bunga kebahagiaan mereka pulang kampung setahun sekali? Bagaimana bunga silaturahmi mereka yang mereka bangun setahun sekali? Itu ditutup. Yang dibuka, mudik lebaran membawa maut.
nggak pernah bikin berita mudik Natal membawa maut, saudara? Apa di malam Natal nggak ada tabrakan? Apa di malam Natal nggak ada kecelakaan? Apa di malam Natal orang nggak ada yang mati gara-gara Natalan? Nggak ada, saudara. Kenapa? Karena yang mereka ingin tusuk bukan kecelakaannya, Islamnya. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Nggak sampai di situ. Kalau nggak ada berita, mereka bikin berita. Saya berikan contoh, saudara. Warung Ibu Saini di Serang, saudara. Nah, jangan lupa tuh, saudara. Orang Banten itu punya tradisi sejak sebelum Belanda datang, saudara. Yang namanya bulan Ramadan tidak boleh ada warung milik siapapun, saudara, yang buka di siang hari bulan Ramadan. Ini tradisi orang Banten. Bahkan bukan di situ saja. Dulu di zaman penjajahan Belanda, Belanda pun nggak boleh buka warung di siang hari bulan Ramadan, saudara. Ini menarik, ini orang-orang Banten ini, saudara. Pokoknya kalau ada yang coba-coba buka, walaupun itu company yang punya, Belanda yang punya, mereka serbu, saudara. Makanya jangan kaget, dulu di zaman penjajahan Belanda di Cilegon, ada gubernur jenderal Belanda melarang penggunaan speaker di musola, saudara. Ngamuk orang Banten, perang, saudara, disembelih itu gubernurnya. Coba kita lihat, saudara, ngelarang speaker disembelih. Jadi sebelum Tanjung Balai kejadian di Banten udah dari dulu, saudara. Jangan coba-coba ngelarang speaker. Jangan coba-coba ngelarang orang-orang selawatan di masjid-masjid, saudara. Nah, sekarang kita kembali ke soal orang Banten, saudara. Jadi sudah tradisi yang ditaati oleh orang-orang Banten, mau ulamanya, mau jawaranya, mau rakyatnya. Pokoknya kalau bulan Ramadan masuk, jangan dagang di siang hari. Maksudnya dagang makanan dan minuman. Nah, tahu-tahu kemarin ada sebuah warung buka. Saudara, begitu buka, didatangi oleh Satpol PP. Ditunjukkan keputusan wali kota Serangnya, saudara. Nah, supaya warung itu tutup. Selesai tutup, nggak ada masalah. Tahu-tahu datang rombongan wartawan dari Jakarta, saudara. Termasuk yang dari Kompas, saudara, dan kawan-kawan media-media lain, termasuk Metro Mini. Oh, rame-rame meliput, saudara, meliput, didramatisir. Bahkan, saudara, dengan sangat memalukannya, dia bayar itu Ibu Saini, saudara, diminta untuk nangis, guling-gulingan di tanah. Mereka shoot, saudara. Terus mereka sebarluaskan itu berita. Ini akibat bulan puasa intoleran, Ramadan intoleran. Saudara, Ibu Saini disuruh guling-gulingan, saudara. Dari mana kita tahu? Karena kita juga setelah itu kirim wartawan menemui Ibu Saini, saudara. Kita bawa tokoh-tokoh masyarakatnya, nemui Ibu Saini, apa betul kau dipukuli sama Satpol PP? Apa betul kau dimiskinkan oleh Pemkot daripada Serang? Kenapa kau nangis teguling-guling?